Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu.
kasih Tuhan Yesus buat berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami akan percaya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau kirimkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua percaya katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang bersuka cita saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk sukacitamu pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk sukacitamu pada pagi hari ini Bapak. Kami mau mendapatkan berkat pada pagi hari ini Yesus. Urapi setiap kami Bapak. Haleluya Yesus. Sama-sama kita nyanyikan.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Kau telah mati bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Jemaat saja. Dengan darah yang mahal, salibkan diriku Tuhan. Aku sudah mati di badan Kau yang bersabda. Sampaikan cintamu kepada mereka biar mereka mendengar kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan luar biasa. Haleluya.
Firman Tuhan berkata, iblis dia datang, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang membawa berkat yang berkelimpahan. Siapakah yang percaya sabda kepada firman Tuhan pada pagi ini? Sama-sama kita katakan haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pada umumnya semua kita manusia itu punya masa lalu yang kelam, betul? Dimana kita berjalan bersama Tuhan, pertemuan dengan Tuhan begitu dengan luar biasa. Tapi sebelum itu ada yang memang terlahir sudah dari turunan, betul? Dari ayah ibunya itu sudah ikut Tuhan. Ada yang belum, seperti saya. Saya terakhir, pertama tidak jelas apa itu. Kedua, mulailah orang tua saya ikut-ikutan masuk Konghucu, Buddhis. Bahkan setiap tahun itu saya ada sembahyang namanya Cengmeng ya. Jadi Tuhan menaruh hati saya di sini. Jadi Tuhan berkata, kasih tahu ya domba-domba ini semuanya, muridkan dia, beritahu yang apa mereka tidak tahu, agar mereka hidup berkelimpahan seperti firman Tuhan katakan, berlebih-lebihan. Siapa yang percaya? Amin. Perhatikan. Ada orang yang kalau kita lihat, orang yang sudah dewasa, bahkan sudah ada umur, kelakuannya itu seperti anak kecil. Kita itu meledeki dia, malah bilang kok kayak anak kecil ya. Sesungguhnya dia bukan seperti itu. Mohon maaf, tanpa kita sadari kita menghina dia. Tapi kita tidak tahu masa kelamnya itu kecilnya seperti apa. Betul ya? Masa kecilnya itu bahkan umurnya belum sampai 5 tahun, baru 6 tahun, disuruh sama ibunya untuk mencari nafkah untuk adik-adik yang masih kecil. Pernah kita terbayang orang seperti itu kehilangan masa kecilnya. Bahkan dia itu hidupnya itu di jalanan. Bahkan dia ada yang demi adik-adiknya bisa sekolah, dia tidak bekerja. Jualan es, mungut-mungut itu sampah, kardus, ya, botol aqua. Kau bisa bayangkan nggak orang seperti itu? Tapi kau jangan lihat orang seperti itu. Orang seperti itu kalau memang dia benih Abraham, satu hari dia akan menjadi orang besar. Amen. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yes. Percaya gak kau? Yes. Kamu tahu cerita Apiang Jinggo? Siapa yang gak tahu Apiang Jinggo, yang punya rokok gentong, rokok jinggo, yang sampai turun dari sampai rokok sampurna, betul? Kau lihat dulu sejarahnya. Kau tahu gak dia tinggal di mana? Rumah aja gak punya, sekolah aja kagak, betul? Tidurnya aja di gerbong kereta api loh, Senen. Betul gak? Kamu lihat keturunannya sekarang, kekayaannya itu luar biasa, betul? Jadi apapun yang kau perbuat, jangan jemput-jemputlah berbuat baik. Kau lihat kakaknya berbuat baik demi adik-adiknya, betul? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia pentingkan adiknya. Sadar tidak sadar, orang tuanya itu kejam, ya, mendisiplin, mendidik anaknya ya dengan sangat keras sekali. Dia tidak boleh bermain, dia harus bekerja, mencari begini begitu. Tidak sedikit dipukul itu. Bukan rotan saja, bambu apa segala macam sampai berdarah-darah. Akhirnya anaknya mau kayak begitu, betul kan? Dia ngiri loh, lihat anak-anak sekolah, teman-teman. Perhatiin coba, kasihan orang kayak gitu. Pernah kita terbayang kalau ada orang yang sudah dewasa dan orang ada umur, bahkan kita melihat dia itu seperti tingkah lakunya kayak anak kecil.
Betul nggak? Kadang-kadang kita bilang, orang tua itu ya kan kembali menjadi anak. Bukan begitu loh, belum tentu loh. Betul nggak? Kadang-kadang kalau yang sudah 80 something, yang mau 90 ya kembali menjadi anak, wajar lah, betul? 40, 50, 60 ya belum lah, belum pikun lah, betul nggak? Sedih loh kadang-kadang lihat orang seperti itu, perjalanannya. Ya, saya ceritain. Saya menceritakan di sini bagaimana hati Tuhan. Hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Adakah hatimu, hati Tuhan di hatimu? Jika kau ada, kau akan seperti Tuhan. Melihat domba-domba yang tersesat itu, betul gak? Kau sangat mengasihinya. Betul gak? Lihat. Pada umumnya manusia itu lebih percaya yang kelihatan, bukti, fakta, betul nggak? Bukankah itu yang diajarkan pada saat kita sekolah? Kalau kita ngomong yang nggak kelihatan, dibilang katanya kita menghayal. Padahal kalau kita di dalam Tuhan, perhatikan Tuhan yang katakan, ada nggak yang kelihatan Tuhan katakan? Tuhan Yesus ngomong nggak ada yang kelihatan. Tapi kenapa sekarang orang itu lebih percaya yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan? Kasian nggak coba? Lihat, orang yang kecil itu saya cerita, dia itu juga ingin dia kalau lahir itu dari keluarga yang kaya. Kalau dia bisa milih, dia milih ya. Saya mau terlahir di keluarga konglomerat, nggak susah kan gitu. Tapi kan dia nggak bisa milih, betul nggak? Milih bapak, milih ibu bisa, nggak bisa kan? Manusia lupa. Manusia akhirnya bagaimana? Orang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Betul-betul. Bahkan di gereja pun, mohon maaf, ingat, Yohanes Pembaptis tidak mau berseru-seru di bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah itu sudah rusak. Tuh. Bait Allah sudah rusak, isinya sarang penyamun, betul? Mau tahu sekarang di mana? Di gereja. Saya bukan bilang gereja di sini ya, tapi kebanyakannya. Gereja itu dijadikan sarang penyamun. Sarang penyamun apa isinya? Orang berdagang, jualan, betul nggak? Bukankah tempat rumah Bapak itu tidak boleh buat begitu? Betul? Kenapa rumah Bapak dibuat seperti itu? Kenapa gereja ditekankan begini dan begitu? Betul-betul. Jemaatnya disuruh menjadi pelaku firman. Tapi pertanyaannya, yang ngomong pelaku firman nggak? Belum tentu, betul? Jadi impartasi itu dari atas loh. Kalau gembalanya diberkati, otomatis jemaatnya muliakan Tuhan dengan harta. Kalau gembalanya muliakan Tuhan dengan harta jemaatnya. Apakah itu pola yang benar? Kalau dia gembala, artinya dia menjadikan, dia siap menjadikan mendidik domba-dombanya Tuhan. Dan ajarilah dia, betul gak? Bawa dia ke rumput yang hijau, bawa dia ke tempat yang menyegarkan, betul gak? Sekalipun mereka merasa sampai di tempat yang paling kelam, yaitu di mana? Ya, lembah kekelaman sekalipun, gembalanya itu selalu bersama dia dan membilangkan dia, jangan khawatir anakku, betul? Sebab Tuhan bersertamu. Karena kau adalah anak yang taat dan setia. Taat dan setia itu bukan berbicara kau setiap minggu ke gereja loh. Betul gak? Taat dan setia itu di luar gereja. Betul-betul.
Kalau kamu ke gereja itu taat ya, berdoa memuji Tuhan, Tuhan senang. Ada Tuhan, ada, bertata di atas puji-pujian umatnya, amin. Tapi pertanyaan saya, Tuhan itu ada di dalam dirimu nggak? Belum tentu. Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, otomatis firman itu menjadi kehidupan untuk dirimu, amin. Kau akan berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara kebenarannya, bicara kerajaan sorga, artinya yang tidak kelihatan, amin. Artinya firman yang itu kalau kau dahulukan, Tuhan itu kau dahulukan, bisnismu kau belakangkan, kau percaya nggak? Semuanya mengejar. Tapi pada umumnya orang itu mendahulukan bisnisnya daripada Tuhan. Bukankah Tuhan itu berfirman, Aku yang menjadikan segala sesuatunya itu menjadi ada karena Dia, betul? Amen. Kalau karena Dia nggak jadi loh. Bahkan uang, emas, perak dan permata itu ciptaan Dia. Percaya? Amin. Kenapa kau seperti orang dunia? Bahkan Tuhan ngomong, kau adalah ciptaan baru, betul? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukankah kau lakukan itu seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Sama kau seperti Dia. Apakah kau layak dibilang anak? Tidak layak. Jadi selesai firman yang saya akan bawakan, Roh Kudus dari pagi berbicara sama saya. Jika ada yang nanti saya ceritakan, banyak yang mau didoakan. Ya, yang bersedia merendahkan hati, yang merasa dirinya kurang beruntung, ya, dan punya penyakit ini dan itu ke depan. Kalau Roh Kudus sudah ngomong, artinya Dia mau bikin sesuatu. Percaya nggak? Amin ya. Haleluya. Lihat orang seperti yang tadi saya cerita. Tidak sedikit orang menghina dia. Hei keluarga miskin, betul nggak? Timbullah sakit hati, betul nggak? Kalau luka di kulit itu masih bisa diobati. Kalau sakit hati gimana obatinnya? Bingung kan? Dendam, timbul dendam, nanti satu hari gua kaya lo, gua cari lo ya. Ada yang orang berpikir seperti itu, benar nggak? Mohon maaf yang ngomong juga begitu. Saya sempat cari loh orang-orang yang pernah menjolimi saya loh. Saya mau bakar pabriknya loh. Ya, nggak lari saya dulu. Kerjaan saya di sini, ada anak rohani saya di sini. Saya nggak malu, saya ngomong padanya. Saya kerjaannya paling suka berantem. Tiap hari saya berantem. Begitu berantem, ayo berantem, ayo senang saya berantem. Karena kalau nggak berantem nggak bisa saya. Jadi saya sama siapa aja nggak takut. Saya cuma takut sama Tuhan. Kau takut sama Tuhan nggak? Belum tentu. Kau udah lakukan duit bukan Tuhan. Artinya kau takut Tuhan nggak? Nggak takut kan? Yang lagi di mimbarnya takut sama Tuhan loh. Betul nggak? Saya ini berbicara ini bukan kebetulan. Terima kasih Pak Gembala telah mengundang saya. Saya jam 2, jam 3 pagi saya mau bikin firman, saya tanya Roh Kudus. Roh Kudus tahu saya capek. Dibilang tidurlah, dibilang besok pagi aku bicara sama kamu. Iya, saya bilang tidur saya. Pagi-pagi dia bicara. Dari jam 6, lucu sekali. Saya dikelitik-kelitikin gitu. Kelitik-kelitik, glik gitu. Dia baik gitu loh, dikelitik-kelitikin. Gatal gitu. Lama-lama saya pikir, ini bukan gatal biasa nih, saya bilang. Kok sini kritik. Ah ini Roh Kudus, artinya saya suruh bangun. Udah saatnya kau mendengar aku berbicara. Amin. Artinya ada pesan Tuhan di sini. Siapa yang mau nangkap kau diberkati? Jika kau tidak percaya, ya salah sendiri kan gitu kan? Percaya gak? Segala sesuatunya itu semua dari alam supernatural. Berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Itu ngomongin di mana? Supernatural. Maka natural itu mengikutinya. Itu nggak? Kenapa kau mendahulukan yang natural, yang supernatural nggak duluan? Mesti kau dahulukan yang natural, maka yang natural itu mengikutinya. Betul.
Lihat, sakit hati itu banyak macam. Orang putus cinta sakit hati. Ya. Sakit hati putus cinta itu sampai error otaknya lo, bahkan gila lo. Bahkan gak sedikit yang bunuh diri lo. Saya pernah ketemu orang sakit putus cinta bunuh diri lo. Kaget saya lo. Bunuh diri putus cinta, coba bayangin, coba masih muda lo, 21 tahun lo. Gantung diri coba, perempuan cantik lagi. Aduh ampun DJ saya bilang. Hidupnya masih panjang. Ingat firman Tuhan tadi katakan, iblis datang mencuri, membunuh dan ya, hasut kamu. Bukankah iblis gak kelihatan? Alam supernatural. Iblis untuk melakukan begini dan begitu dipakai siapa? Pakai manusia nggak? Ngerti? Karena manusia bisa berbuat jahat itu gara-gara apa? Ada setan di dalamnya, betul nggak? Tapi dia bisa berbuat baik berkata firman dan menjadi kehidupan di dalam pasti Tuhan. Dan dia ngomong firman terus sudah pasti isinya Tuhan. Nggak mungkin setan isinya. Karena Tuhan itu selalu ada bersamanya. Amin. Oh rabasika baranta. Bayangkan coba. Ada suami istri. Ya. Kan Tuhan berbicara, hai istri, hormatilah suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Tuh. Kenapa istri itu ditegur dulu? Pola pertama yang melakukan dosa yang mengajak Adam memakan buah pengetahuan yang baik itu siapa? Istri bukan? Istri, Adam dan ular berkolaborasi. Mereka sahabat. Kalau nggak sahabat nggak mungkin Pak, betul Pak? Dia sering ngobrol jadi percaya. Yang bisa bohongin dia siapa? Teman bukan? Sahabat bukan? Saudara bukan? Betul-betul. Dia sering ngobrol. Kalau sekarang tuh nongkrong di Starbucks, bahas bisnis ini itu ya. Rupanya iblis itu punya maksud ya. Gua hasut dia supaya dia percaya sama saya. Betul? Firman itu diputar balikan. Yang tadinya nggak boleh, dia bilang boleh. Maka dimakanlah. Kenapa Adam diam? Karena Adam juga dengar dengar si iblis ngomong sebelumnya kan, sering ngobrol, dipikirnya ini ya kan malaikat nih, nah, dia datang dalam bentuk ular kan, iblis kan, dipikir ini malaikat, dia nggak tahu ini malaikat pencabut nyawa nih, nah, nggak sedikit loh iblis datang bawa oleh-oleh, itu nggak? Kalau kita sincere dikasih angpau gitu ya, dirayu-rayu biar percaya. Bagaimana kalau kita mau bohongin orang? Bukankah caranya begitu? Kita bikin dia percaya dulu sama kita. Begitu bicara keluar duitnya. Nah, jadi janji, tinggal janji, kan gitu ya. Bayangin tuh coba, yang suka di internet tuh, yang lagi rame tuh, ya soulmate, ya apa tuh yang namanya tuh, binomo apa segala macam. Ya saya kena 7 miliar. Saya bilang kok uangnya hilang. Pertama diblokir, setelah saya tunggu, saya cek hilang saldonya. Ya sudahlah. Berarti saya pikir negara kita lagi butuh uang. Kan gitu. Saya cek ke polisi segala macam, udahlah. Uang yang sudah disita itu kita nggak usah cari ya. Kalau kau cari uang, selesai hidupmu. Uang itu terbatas. Jika Tuhan ada dalam hidupmu, kau percaya nggak? Kau tidak terbatas. Amin. Bisa nggak kau matiin dirimu? Jangan. Aku sudah mati Tuhan. Kapan matinya? Pada saat aku dibaptis. Aku sudah mati. Pada saat aku bangkit, aku adalah ciptaan yang baru sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kau berikrar janji langit, bumi, surga mendengar. Betul gak? Pertanyaan saya, kelakuanmu tetap aja tidak seperti yang kau ucapkan pada saat dibaptis. Lihat orang yang tadi saya cerita, luka hati, sakit hati, ya suami istri berantem, betul gak? Ingat loh, kenapa Tuhan ngomong istri dulu? Nih, perhatiin. Is street 3, berarti berapa? 3 bukan? Jangan salahkan suamimu selingkuh. Saya kasih tahu, istri itu, mohon maaf ya, kalau ngomong tuh ya bolak-balik kayak kereta api loh.
Suami udah dengar ngomong ngoceh mulu, pak pok, pusing lagi ya, pusing kan? Saya ngomong apa adanya, ini realita yang terjadi di rumah tangga. Kenapa ada kekerasan rumah tangga? Karena istrinya terlalu bawel. Dipukul nggak sama suaminya? Ada RT nggak? Betul nggak? Ngomong mulu, pusing nggak lakinya? Di luar ketemu bidadari, betul nggak? Dayang-dayang dari surga, betul nggak? Nggak ada ngomongnya kayak istri di rumah. Dia bilang, aduh kamu, ya kan padahal umurnya udah 60 ya. Dia lihat, kamu ganteng banget ya. Dibohongin padahal pengen fulus ya kan. Waduh, saya ngeliat kamu kayak umur 25 tahun. Berapa? 65? Bukan 65, 25. Bikin seneng kan? Seneng gak dia? Senang. Jadi manusia itu pada umumnya senang dibohong. Begitu istri juga senang dibohong. Coba kamu istri, kamu ngomong jujur-jujur kau pulang. Habis ketemu cewek ini, wah selesai kamu. Betul-betul. Kalau ketemu istri, habis ketemu bidadari ngomongnya apa? Habis meeting mah, proyeknya gede nih mah. Ayo aku, tuh udah ngomong di sini ya. Mau bohong bagaimana lu, ada Tuhan di sini lu ya. Benar nggak? Tapi Tuhan baik lo. Dia tidak pernah menegur orang yang berdosa lo. Ingat loh, kalau ada roh yang datang mengintimidasi kamu, dosa gini-gini, itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membawa roh ketakutan. Dia itu Raja Damai Sejahtera. Amin. Betul nggak? Kita lihat lagi ya. Kalau suami itu ada istri sampai 3, jangan salahin suami. Mulutmu terlalu bawel, tuntutanmu terlalu banyak. Betul nggak? Ya kan? Kau ngelihat men sosialita, kamu gengsi, nggak mau kalah dengan ibu-ibu yang lain. Yang ibu itu pejabat, pakai tas Hermes 1,5 miliar, nggak mau kalah kamu, ngoceng, beliin nggak malah dibeliin, boleh utang lakinya. Bayangin coba, demi utang buat gengsi. Hebat nggak tuh istrinya? Lihat orang naik Mercy, mau naik Mercy juga. Aduh, bukankah itu yang dicari orang dunia? Halo. Betul nggak? Mengapa kau mencari uang, harta itu duluan? Bukankah firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampah itu mengejar dirimu. Yang kau cari itu tidak kekal. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Betul nggak? Ya. Kalau kau hidupi firman, kau percaya nggak? Dikejar lo. Kayak yang lagi ngomong dikejar-kejar mulu lah, hampir ditolak-tolak lo. Kemarin dikasih berapa tuh, sih nggak mau. Gitu, lupa. Takut diperiksa. Kau sebuah aja lu ditolak sama saya, nggak mau sih bilang. Kasih ini, kasih itu, nggak mau. Kenapa? Jangan kau hidupi. Kalau kau terima pengasihan orang, tandanya engkau minta-minta. Kamu ngerti gak? Ngerti? Firman Tuhan berkata, lebih baik beri daripada benar. Artinya kerjaanmu sama diberkah. Kau diberkati, kau pasti banyak memberi. Ngerti apa enggak? Kalau kau terima sumbangan ini dan itu dari orang, tangannya begini ya. Bukankah Tuhan berjanji kepada Abraham, 2 anak itu, 1 bintang, 1 begini, betul gak? Amin. Artinya kau hidupin yang mana? Yang begini? Yang bintang. Ya artinya spirit dari yang begini dalam masuk dalam hidupmu. Jadilah kau begini. Makanya kau tidak pernah diberkati. Betul gak? Tapi kau hidupi spirit yang dijanjikan kepada Ishak itu. Bintang-bintang, oh keren. Bintang itu berbicara apa? Star bicara apa? Mohon maaf, kalau kita di dunia natural itu apa? Presiden, menteri, jenderal, betul kan? Dubes, bintang kan? Ya kan, penyanyi, ya kan, superstar, benar? Terus kita punya perusahaan. Perusahaan itu bosnya kita. Artinya bintang juga begitu kan? Bintang di perusahaan besar, punya Astra,
punya Honda, punya Yamaha. Betul apa betul? Bintang bukan itu? Kenapa tidak bisa terjadi? Karena firman itu kau putar balikan. Kau dahulukan cari fulus, kau kejar-kejar fulus dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu pun kamu banyak alasan. Karena kepaksa aja kamu ke gereja pas lagi kosong. Coba kalau nggak kosong pas ada meeting, ada beginian, kau tinggalkan Tuhan itu. Bagaimana Tuhan mau memberkatimu, saudara-saudara, saudari, halo. Benar nggak saya ngomong? Saya bingung. Saya jadi hamba Tuhan ini baru 13 bulan. Tapi setiap hari saya bersama Tuhan, saya nggak ngerti kok dia ngobrol mulu sama saya gitu loh. Bahkan hatinya diberikan kepada saya. Saya kalau ngeliat orang kasihan gitu loh. Bukankah itu hati Tuhan? Betul nggak? Kasihan apa? Kasihan dia susah ya. Kasihan dia kalau dia nggak ikut Tuhan binasanya. Apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Sudahkah engkau di sini melakukan itu? Pertanyaan saya, sedikit yang terpilih terpanggil, sedikit banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya jamin kau di sini belum tentu kau melakukan itu, tapi hanya segelintir orang di sini yang melakukan itu. Bukankah itu mandat untuk semua orang? Bahkan jemaat-jemaat di gereja ngomong begini, itu kan tugas pendeta, tugas gembala, ngajar. Bukan gitu mandat ke semua orang loh. Kau kalau ke gereja, kalau memberi persembahan kepada Tuhan, kau perhatikan, yang kau kasih, yang kau minta, selalu berdoanya yang terbaik. Betul nggak? Percaya nggak kalau kau amin terjadi nih? Amin nggak? Amin. Berarti kalau kau berdoa minta sama Tuhan yang terbaik, kenapa kau memberikan kepada Tuhan, kau berikan uang receh, uang parkir? Jadi kita bicara kekayaan atau apa enggak, ya kan? Kau berikan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih hari Minggu itu, uang parkir kau berikan. Saya kemarin coba-coba saya parkir mobil di Mulia kemarin. Kamu tahu nggak bayarnya berapa? Hampir 200.000 loh. Cuma setengah jam pakai valet, belum mahal, lumayan juga sih bilang ya. Saya pikir orang gereja paling juga kasih 50, 100, sama aja sih bilang. Ini mau parkir saya bilangin. Itu apa gembala? Padahal kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku, usahaku biar rame, untukku biar banyak. Ini dan begitu, ini dan begitu. Pernahkah kau tahu isi hati Tuhan? Selalu yang kau minta itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Betul apa betul? Ya, kalau diem tuh nggak kenapa? Ngaku malu dia. Bener nggak? Jadi saya mohon bukan gagal. Saya minta Tuhan karena sabda kebenaran ini saya sampaikan agar mereka melihat Tuhan selalu beri yang terbaik. Bahkan firman Tuhan berkata, iblis datang mencuri, membunuh, dan memisahkan, tapi Tuhan datang membawa kelimpahan yang berlimpah-limpah. Bayangin, sayang kan Tuhan sama kita. Tapi kita ke Tuhan, firman itu tidak mau jadi kehidupan. Dalam hal memberi uang parkir diberikan. Ya, darah Yesus bilang kalau melihat orang zaman sekarang. Mohon maaf ya, bayangkan loh. Gara-gara uang, ya orang sakit hati luar biasa. Yang bisa nipu siapa? Teman, sahabat, saudara, sepupu, betul gak? Kakak, adik, betul gak? Bahkan hutang itu dia pinjemnya kalau ngomong buset. Ya kan, gula aja kalah manis loh. Begitu mau balikin, buset sampai berantem loh. Ya, sampai bertengkar loh. Ada yang sampai bunuh-bunuhan loh, betul gak? Sampai ke pengadilan begini-begitu loh. Gara-gara duit gitu loh. Aduh. Bukankah firman Tuhan berkata, akar kejahatan karena ciptakan Allah. Betul-betul. Yang kau rebuti apa? Duit rebut lo. Bahkan teman saya ini belum lama ini ada hartanya, bapaknya warisannya, asetnya 4,5 triliun, duitnya ada 500 miliar. Bapaknya tiba-tiba kena corona mati. Gak sempat bikin warisan.
Waduh, gila berantem semuanya lu. Saya bilang itu parah, saudara. Saya bilang, padahal semuanya sudah Nasrani, sudah menjaga Tuhan, tapi dia semua mengejar itu. Bisakah kau melepaskan itu? Kau harus bisa seperti Tuhan. Ya, jika kau lepaskan itu, destiny kamu di depan bukan di belakang. Kau akan melihat janji Tuhan di depan, berkat Tuhan dijanjikan itu di depan, bukan di belakang masa lalu. Betul nggak? Masa lalumu kelam, gelap, suram. Betul nggak? Dan masa depanmu indah, ceria, panjang umur, keluarga bahagia. Betul nggak? Umur panjang. Betul nggak? Kau dapat melihat anakmu bahagia. Betul nggak? Kau dapat melihat cucumu bahagia. Betul nggak? Kau bahkan bisa melihat cicitmu bahagia. Artinya umurmu panjang. Karena kau melihat ke depan. Jika kau melihat ke belakang, sakit hati nggak? Luka hati nggak? Betul nggak? Kau sakit hati, luka hati, obatnya apa? Coba saya tanya. Bingung nggak? Cuma Tuhan yang bisa sembuhin. Cuma Tuhan yang bisa sadarin. Kalau kau nengok ke belakang, sadar tidak sadar engkau sedang menggali kuburanmu sendiri loh. Kuburan kamu gali-gali loh, yang sudah terpendam lama. Artinya kau lagi gali kuburan yang di belakang. Bapa kami yang ada di kuburan, bukan Bapa kami yang di surga. Surga berbicara di depan. Masa depan di. Kita punya anak cucu hebat di depan. Bahkan kita bisa melihat cicit kita bahagia di depan. Betul-betul. Lupakan yang lama. Ampuni setiap orang yang pernah menjolimi, menyakiti hatimu. Bisa enggak? Begitu bisa, surga itu dalam hidupmu. Amin. Amin kan? Kalau saya bicara positif, baru berkata amin. Kalau saya berkata negatif, kau jangan amin. Kalau berkata amin, maka terjadilah dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita banyak sekali orang di gereja itu ngaku-ngaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan pasti menjadi pelaku firman, betul gak? Firman itu Tuhan sendiri. Kalau pelaku firman, firmannya ada di sini, berarti Tuhan bersama dia. Berarti kalau di gereja, ya, kalau dia tidak menjadi pelaku firman, hanya ngaku-ngaku anak tuh, ya, sadar tidak sadar. Ini gereja, ini adalah rumah rohani. Betul kan? Ini bangunan. Ya. Gereja itu siapa? Kamu yang duduk di sini gereja semua. Kamu gereja nih. Kamu itu rumah Tuhan. Betul kan? Dalam bait Allah rumah Tuhan. Betul kan? Jadi jangan kotori dirimu. Amin. Mari kita buka firman Tuhan sebentar. Haleluya. Lukas 16 ayat 10. Dah. 1, 2, 3. Ya. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. 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 Firman Tuhan. Amin. 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 Kau setia, kau bisa mengampuni yang kecil di belakang. Tuhan percaya nggak? Kau ampuni. Lihat hati Tuhan. Betul nggak? Tuhan kasih perkara itu rezeki yang di depan satu demi satu disediain. Tuhan pintar loh. Benar nggak? Pertanyaan saya, kalau kau dibeli satu, kau setia, Tuhan tambahin lagi nggak? Tambah. Firman-Nya berkata begitu kan? Iya. Aku tambahkan lagi perkara lebih besar. Pertanyaan saya, kapasitas cuma segini, tapi kalau Tuhan kasih segini mau nggak? Ayo jawab dulu. Mau nggak? Kalau saya nggak mau. Mau tahu kenapa saya nggak mau? Ingat, kamu itu ibarat balon. Balon itu kamu tiup. Tiup itu firman. Angin itu firman kita anggap, betul? Balon itu tubuh kamu. Setiap kamu tiup, tambah gede nggak? Tapi kalau kau paksa bagaimana? Meledak kan?
Artinya syukurilah apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Jika kau syukur dengan yang kecil, Tuhan pasti sudah waktunya Tuhan tahu, Tuhan kasih yang lebih besar lagi. Percaya nggak? Bisa nggak kau mengampuni? Uang 500.000 dibohong, ngomongnya aja buset, ke binatang semua, semua. Betul nggak? Ngaku aja. Membantu gaji cuma 2-3 juta, katanya buset deh. Ya kan, di mana? Ada di langit, di bumi, di dalam air, bahkan di dalam laut. Gua buset, kayak firman Tuhan aja tuh. Yang katanya benar. Katain ini itu ya kan. Waduh, kasihan ya. Janganlah berbuat begitu kita anak Tuhan ya. Kita berbeda, tidak sama dengan dunia ini lagi ya. Karena kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Amin. Terusin ya. Kita buka Matius 6 ayat 33. Ya, ini tadi sudah carilah kerajaan Allah, karena semua itu lakukan padamu, udah ngerti kan? Terusin sekarang kamu perhatikan. Kembalilah kita anak-anak Tuhan itu ke jalan yang benar. Bukankah Tuhan yang memilih kamu untuk duduk di sini? Kau yang sudah diselamatkan, engkau berbahagialah. Tuhan melihat banyak calon-calon domba, benih-benih itu yang harus diselamatkan. Bukankah Tuhan bilang harus kabarkan Injil? Betul nggak? Kenapa kamu tidak mau? Takut? Saya nggak ada takutnya, saya cuma takut sama Tuhan, ngerti nggak? Artinya sampai di atas pun saya nggak takut. Saya nggak mau ngomong kan? Kenapa? Yang saya pikir bukan agama. Agama buatan manusia, tapi Injil itu adalah kebenaran. Injil itu adalah kehidupan. Injil itu adalah surat cintanya Tuhan untuk manusia. Manusia yang tadinya binasa diselamatkan karena Tuhan sayang sama kita semua. Amin. Jangan salah loh. Injil itu bukan agama loh. Agama buatan manusia loh. Loh kan? Kau percaya nggak pada saat di surga emang Tuhan tanya, "Woi, agama lu apa woi?" Enggak kan? Nah, ditanya, "Apa yang sudah kau perbuat?" "Tuhan, aku sudah taat. Aku hormat. Aku setia kepadamu Tuhan." Tuhan bilang, "Hai anakku, silakan masuk ke surga." Betul nggak? Jika kau bilang kau anak firman itu nggak ada hidup di dalammu, Tuhan bilang apa? "Sesungguhnya aku akan berterus terang kepadamu, hai engkau yang nyala di depanku, pembuat kejahatan. Para kamu udah ke gereja udah minggu lu, tapi diusir lu, dibawa ke neraka. Mau nggak?" Harus cari kehidupan firman itu. Amen. Indah lu bersama Tuhan. Indah bersamamu Tuhan di dalam hidupku. Kita jadi sama-sama dong, gak usah pakai musik apa. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menerima, dan ku tak berdaya menghadapi semua, amin. Bersyukurlah. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mau gak kamu begitu? Mau nggak? Yes. Halo? Mau. Kalau mau terjadi dalam hidupmu. Kau belum bisa ngelihat siapa di dalam gue ini. Nanti kalau saya sering khotbah di sini, kau akan paham siapa diriku. Karena hidupku bukan aku lagi. Sudah mati hidupku. Firman itu berjalan setiap hari, pelita dan terang. Amin. Mari kita buka
Jika kau perhatikan, jika kau mempunyai kasih, sudah pasti itu membuat Tuhan senang. Bagaimana cara Tuhan memandang? Tuhan Yesus memandang banyak manusia. Terus bagaimana? Dia melihat turunlah belas kasihan dia. Kenapa? Karena dia tahu kalau nggak ikut dia binasa. Betul gak? Artinya ladang sudah menguning tapi penuhnya sedikit. Mau nggak kau menjadi penuai Tuhan di sini? Mau nggak kau ikut ya dalam kegerakan ini demi menyenangkan hati Tuhan? Supaya apa? Jangan sampai engkau cuma terpanggil tapi tidak terpilih. Betul kan? Mari kita buka Yeskel 36 ayat 26 dan 7. 26 dan 27 ya. Yeskel 36 ayat 26 dan 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras diberikan yang yes roh yes amin batinmu dan aku akan amin 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 dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku amin dan melakukannya. Bayangkan Tuhan sudah ya memberikan hati yang baru kepadamu yang mendengarkan hari ini. Ya, kalau kau menerima Tuhan sudah berikan. Amin. Di dalam batinmu ya. Bahkan yang keras hatimu sudah dihancurkan. Ya. Berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau taat. Aku mau jadi pelaku firman. Amin. Aku menyenangkan hatimu. Karena aku diberkati. Tidak tahu aku harus membalas baikmu seperti apa kepada Tuhan. Hanya dengan inilah aku cara membalas kebaikan Tuhan. Karena setiap hari aku diberkati. Bahkan bangun tidur pun aku napas aja diberkati. Dengar, anak cucuku pun berlimpah-limpah diberkati. Dan sampai hari ini pun diberkati. Tapi janganlah kau egois. Jadilah pelaku firman. Kabarkan Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dimulai dari mana? Dari sekitarmu, dari lingkunganmu, dari wilayahmu, dari kotamu. Betul lah? 1 provinsi, 2 provinsi, 3 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya! Amin. Keren nggak? Keren. Sebentar lagi saya KKN. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Papua, Manado, Pontianak, Medan. Lihat kalau Tuhan izinkan, ini pasti terjadi tergenapi. Saya sudah hitung manusia yang hadir itu 30 juta orang. Dari Sabang sampai Merauke mereka berseru-seru Yesus, Yesus. Tuhan senang gak? Hanya ini yang bisa kau perbuat Tuhan. Jika kau ingin memberikan sesuatu kepadaku, banyakkan saya tolak. Tapi saya bilang bukan ini yang kau cari Tuhan. Yang kau cari hanya membuat engkau senang. Amin. Kalau engkau tidak senang, kau ambil. Jadi setan saya. Betul gak? Betul. Bahkan kalau sampai banyak sekali harta, ya uangmu, jangan sampai kau tinggalkan Tuhan. Manusia itu berubah pada saat kau diberkati banyak uang. Betul gak? Janganlah berubah. Bukan kau ingat, kau lahir telanjang. Bahkan kau mati pun telanjang. Duit yang kau cari selama hidupmu sampai segunung sekalipun, betul gak? Percayalah, gak akan kau mati. Gak akan kau mati. Kau lihat yang saya ceritakan teman saya, ya, keturunannya berantem, masuk pengadilan, berantem, cakar-cakaran. Dan orang tua yang sudah meninggal
Lihat di surga anaknya begitu, cucunya begitu, berantem semua. Nangis kan? Amin. Ternyata yang kau kumpulkan selama itu masalah. Betul-betul. Ya. Tapi saya bukan bilang kau tidak boleh kaya. Boleh, harus. Anak tua harus berkati. Betul gak? Amin. Tapi kau pintar-pintarlah. Sebelum kau pulang ke surga, kau punya anak kan? Anakmu ada 5, ada 3, ada 2, 1, ya kau bagi-bagi lah. Dari ini nama A, ini nama B, nama C, nama C. Belajar dari kesalahan orang. Karena kita tidak tahu besok kenapa. Betul? Ada yang bilang 100 tahun baru mati. Betul, bisa. Betul nggak? Bahkan tidak sangka-sangka anak muda pun bisa mati loh. Betul nggak? Jadi kapan waktu yang dipanggil Tuhan kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan, bukan kita mau tahu kita mau mati, bukan. Kita menghindari keributan itu jangan sampai terjadi. Ya. Jangan sampai luka hati ini dan itu berantem, betul nggak? Sedih kita loh. Haleluya. Firman Tuhan agak keras. Saya tidak tahu kamu ini mau menerima apa enggak. Ya, mari kita buka Lukas 14 ayat 26. Sebentar akan selesai saya bawa. Kita baca sama-sama dengan keras. Lukas 14 ayat 26. Keras firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci ya Ibunya. dan ya anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Bisa nggak kau begitu? Bisa nggak? Kau mencintai Tuhan lebih dari suamimu, istrimu, dan anak-anakmu, dan ibumu, bapakmu. Bisa nggak? Ada orang salah ngomong lu. Keluarga nomor 1, Tuhan nomor 2. Silakan. Tuhan, bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Tuhan yang memberikan kamu pasangan? Bukankah Tuhan yang memberkati sehingga kau punya rumah, punya usaha? Betul nggak? Begitu udah dikasih nomor 1, kurang aja nggak? Artinya Tuhan yang utama, betul? Amin. Keluarga nomor 1, betul? Ya. Yang utama belum ada angka, betul? Betul. Tapi begitu ada 1, berarti sudah mulai ada angka. Berarti Tuhan segala-galanya. Amin. Amin. Yes. Belum tentu orang kuat tuh baca firman ini loh. Sanggup nggak? Saya tahu ini keras. Tapi ini firman loh. Firman boleh dibeli nggak? Yang ini buat si Acam, yang ini ya kan buat si Aceng gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Firman buat siapa? Kita semua. Amin. Sudah cinta Tuhan sama kita. Kehidupan, keselamatan, kau hidupi, kau masuk surga. Amin. Amin. Lihat terusin. Haleluya, haleluya. Kita buka Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perhatikan ayat sebelumnya. Pada saat engkau percaya Tuhan, engkau duluan yang diselamatkan. Bukankah keluargamu yang belum mengenal Tuhan, mereka semua membencimu? Perhatikan. Mereka ini begini dan begitu. Ya. Tapi kau di kamar menangis. Karena kau tahu yang kau temukan itu surga. Yang kau temukan itu kebenaran. Betul ya? Ya. Yang mereka hidupi dari kakek nenek moyang itu semua itu adalah kebudayaan. Bukan ya jalan kebenaran. Bukan kehidupan. Betul gak? Ya. Sedihnya kita nangis, kita berdoa. Bahkan mereka ada yang sampai mengusir loh. Jika kau percaya sama yang begitu, pergi, bukan anakku lagi. Ada yang begitu loh. Makanya Tuhan ngomong begini, tinggalkan keluargamu, pegang janji Tuhan. Amin. Jadinya apa? Satu keluarga di satu orang diselamatkan, seisi orang diselamatkan. Kau deklarasikan setiap hari. Semakin cepat dan semakin yakin. Makin cepat gak? Makin cepat. Kalau kau masih ada ragu dan bimbang, mudah-mudahan semoga saja diselamatkan. Makin lama loh, dan tidak mungkin terjadi. Dan mudah-mudahan semoga itu perkataan yang tidak pasti. Betul gak? Ya. Karena firman Tuhan ya dan Amin. segala yang tidak mungkin pasti terjadi. Amin. Percayalah yang aku ucapkan ini adalah firman Tuhan.
Yes. Betul nggak? Ya. Kau percaya firman Tuhan Matius 11 ayat 27. Dengerin semuanya saya ngomong. Marilah ya kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayakah kau firman Tuhan ini? Amin. Ya, marilah kita berdoa bersama. Satu, ya. Engkau aku berdoakan ya. Jika Roh Kudus itu penuh memenuhimu, engkau akan menjadi saksiku, Tuhan bilang, betul kan? Kau akan menjadi saksiku, artinya kau mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi, betul kan? Jika engkau merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau akan menjadi saksi Tuhan. Tapi kemarin bilangnya sudah penuh, tapi tidak pernah menjadi saksi Tuhan, berarti ya pada saat kau dipenuhi kau tidak jalankan, batal penuhnya. Betul nggak? Kalau dipenuhi pasti menjadi saksi. Jika kau tidak bisa mengampuni yang di belakang saya cerita tadi, ingat nggak Tuhan mengampunimu? Kau pada saat dibaptis, dosa yang lama, perbuatanmu, kejahatanmu, dan kejahatanmu, bahkan dosa-dosamu semua sudah dihapuskan. Jika kau ingat yang lama, artinya apa? Jika kau tidak bisa mengampuni, ya maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni semua dosa-dosamu. Artinya baptisanmu batal. Saya kasih tahu. Salam enggak? Benar nggak saya ngomong? Kau tidak bisa mengampuni yang belakangmu, batal nggak? Bapak bilang apa? Semua nggak kau ampunin. Kalau semua berarti yang belakang termasuk nggak? Termasuk. Paham kamu? Kamu mau diberkati? Amin. Jadi Tuhan ada padamu. Yes. Mudahlah kamu mengampuni dan mengasihi. Senangkan hati Tuhan. Kabarkanlah surat cinta ini. Ceritakanlah kepada semua orang. Amin. Amin. Lihat. Sebentar saya akan mendoakan supaya kau punya keberanian. Roh Kudus turun ke atasmu. Yang masih mempunyai, jujur aja nggak apa-apa, Roh Kudus tadi pagi udah ngomong sama saya, menyimpan sakit hati ke depan. Nanti saya akan doa saya secara pribadi. Saya nggak akan permalukan kamu. Ya. Dua, yang merasa dirinya masih belum bisa mengampuni, hanya di mulut, di hati belum, ke depan nanti ya. Ingat, ada satu lagi yang merasa dirinya kurang beruntung. Mau nggak kau dibuat beruntung? Maju ke depan ya. Dan ya, yang merasa, ini penting, yang merasa dirinya itu mempunyai penyakit turunan. Banyak kan ngomong kan, oh ini gen, ini penyakit turunan, ini banyak kan ngomong gitu kan? Ya, marilah ke depan semuanya. Yang saya ucapkan tadi, saya akan mendoakan. Ya, Pastor, kita memuji Tuhan. Pemain musik, naik semua kita berdoa menyembah Tuhan. Yang tadi saya sudah bisa sebutin, jika engkau nangkap apa yang kuucapkan, saya doakan. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Engkau yang merasa tidak beruntung jadi beruntung. Amin. Engkau yang sakit jadi sembuh. Amin. Engkau yang merasa tidak diberkati. Amin. Mau nggak? Ayo maju. Jangan malu. Pemusik. Ini perintah dari Roh Kudus saya harus jalankan. Jadi saya bilang tadi pagi sama Roh Kudus, saya bilang, waduh ini mirip sama guru saya ya. Kalau guru saya nggak usah disuruh loh. Mau tahu nggak? Dia begitu selesai firman Tuhan, amin, dia turun, jemaat nguber dia semua loh. Ya ampun, guru saya bilang, saya ini anak paling bandel loh. Guru saya kalau doain ya satu orang bisa setengah jam, 1 jam loh. Satu gereja 300 orang. Saya bilang, padu Pak Guru, ya kan dia meneng saya kabur. Saya nongkrong di McDonald, dicari saya, Budi, kamu mama Budi, ya kan? Begitu balik, Pak habis dari McDonald. Guru saya nggak pernah marah. Orang yang lembut, ya, orang yang penuh dengan kasih. Ya, bayangin satu gereja 300 orang loh, didoain loh. Saya bilang, aduh, tapi guru saya sudah pulang ke surga.
Tapi ya, yang diajarkan kepada saya itu masih melekat di tubuh saya, masih melekat di pikiran dan roh saya. Marilah engkau yang merasa berat, let's maju ke depan. Saya ngomong sekali lagi di firman loh. Maju. Ayo maju, saya berdoain. Majulah, jangan malu. Saya nggak akan permalukan kamu di depan umum. Saya bisa ngomongnya pribadi, lepas pribadi kok. Ngapain malu? Ayolah, majulah, maju. Malu-malu, mau nggak diberkatin? Mau nggak umurmu panjang, banyak rezeki? Mau nggak? Ayo maju terus, maju. Roh Kudus sedang ngomong banyak kok, dibilang ya kan? Bener nggak? Kalau dia udah ngomong artinya ada nggak? Pagi-pagi Pak Andreas ngomong, bilangin tuh nanti doain begitu. Oh siap, saya cuma punya iya doang, nggak punya yang lain. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Kita percaya Tuhan itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Berdoa fokus kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu. Orang masih kemudian hanya itu kerinduanku. Semua yang berubah-ubah, berhenti lesu, yang merasa dirinya punya dosa, yang sakit hati, luka hati, punya simpan dendam, tidak bisa mengampuni.
Tuhan, terima kasih Kau telah bersabda dan berfirman menggunakan mulutku dan tubuhku ini. Terima kasih Tuhan. Begitu indah pertemuan hari Minggu ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah-Mu. Kau hadir di sini. Hati yang terluka sudah Kau obati. Orang yang punya penyakit sudah Kau sembuhkan. Bahkan masa depan mereka cerah ceria dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah menjalankan apa yang Kau perintahkan. Dan kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mereka berjanji surat cinta kasih Tuhan kepada mereka. Mereka akan menjalankannya. Mereka akan ceritakan kebaikan Tuhan. Mereka ceritakan bersaksi, mereka dipulihkan, mereka diberkati berlimpah-limpah karena Tuhan ada dalam hidup mereka. Semua yang percaya apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu kepada kami Bapa. Saat ini kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Kami siap untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Bagimu Yesus, memandang wajah-Mu.
berjalan ini. Pada hari Kamis kita ada ibadah tengah minggu pada jam 7:30 malam. Song leader Ibu Ros dan persembahan atau doa firman Ibu Magdalena. Hari Sabtu kita ada doa dan puasa untuk seluruh jemaat di tempat ini di gereja pada jam 7 malam. Worship leader Bapak Aro dan doa syafaat Bapak Rudi. Dan hari Minggu kita ada ibadah sesi yang pertama jam 8 dan sesi yang kedua jam 10. Untuk hari Minggu pelayannya adalah song leader Ibu Gembala, singers Bapak Aro, Bapak Lurus, Ibu Hani dan Ibu Desi, keyboard Bapak Eli, bass JJ, drum Eka, gitar Rere dan Abner. Untuk cheers ada Nio, Rahel, Lydia dan Gray, dan rebana Winda dan Esther. Untuk LCD ada saudara Beni, Angga dan Yefta. Pemerhati ibadah pertama keluarga Bapak Yurce, pemerhati ibadah kedua keluarga Bapak Stefanus. Persembahan ibadah pertama Ibu Priscilia dan persembahan ibadah kedua Ibu Sisil, Ibu Erni dan Ibu Desi. Sekian untuk pengumuman kita. Saya persilakan kepada Gembala. Tuhan, gereja harus memenuhi 5 jawatan gereja baru gereja itu dapat pelayanan full dari Tuhan. Apa jawatan? 5 jawatan gereja itu. 5 jawatan gereja itu adalah satu karunia Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup setiap hamba-hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan punya karunia masing-masing. Dan 5 jawatan yang diberikan Tuhan adalah gembala, guru, penginjil, nabi, rasul. Gereja akan jadi sempurna kalau 5 jawatan ini harus tampil di gereja. Dan setiap orang pasti tidak dapat memiliki 5 karunia ini. Saya mungkin punya karunia gembala. Saya juga dosen, saya ngajar. Mungkin saya cuma punya 2, guru sama gembala. Lalu 3 ini yang rasul, nabi, dan evangelis ini penginjil, siapa yang ngisi? Itu yang ngisi adalah ketika saya percayakan Pak Jo dengan karunianya ada di sini. Seperti tamu-tamu yang dari luar ketika di sini. Itu untuk memenuhi apa? Memenuhi pelayanan seperti ini. Termasuk hari ini, saudara. Mungkin saya tidak bisa berkhotbah seperti Pak Joseph berkhotbah. Pak Joseph, saya Pak Yusuf, jadi saudara kembar kita. Tidak bisa karena karunia dan gayanya beda. Ada teman saya, dia Muslim, orang Gorontalo, dia juara pencak silat di Gorontalo, saudara. Jadi kalau dia khotbah, saudara-saudara, dia pakai pencak silat, saudara. Gayanya seperti itu. Kita nggak bisa lihat gayanya, tapi kita lihat apa yang difirmankan. Ya kan? Ada, dulu dia tukang kerja salon. Lalu dia jadi pendeta. Lalu khotbahnya, saudara-saudara. Nah, gitu. Oke. Apa yang diperlukan Tuhan di gereja adalah setiap jemaat dapat lawatan dari Tuhan sendiri. Ya, itu sebabnya sebagai jemaat Tuhan kita berdoa, gereja kita dapat lawatan-lawatan secara khusus. Saudara harus punya pendengaran yang positif terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam pelayanan seperti ini. Amin. Dan kami Gembala Sidang dan Jemaat GPD Obaja mengucapkan terima kasih buat Pak Joseph Budi Satria, evangelis, 13 bulan baru belajar pelayanan. Tuhan memberkati, kami berdoa semakin diurapi Tuhan, semakin terarah dan banyak jiwa terjangkau. Saya doain Pak bisa penginjilan di Indonesia 13.000 berapa? Juta orang, oke. 30 juta orang. Oh, 30 juta orang, oke. Setiap orang punya visi dan misi tersendiri, ya. Karena Petrus aja sekali khotbah 5.000 orang saja, saudara. Haleluya. Ada ibu di sini yang penerjemah John Hartman. Saya bilang ada bagian melayani? Enggak, katanya. Tapi terima kasih sudah bisa datang. Dan Pak, siapa kontak ngapain nama? John Pangki. Saudara, Tuhan memberkati Pastor John, hamba Tuhan di Senen, saudara. Pelayanan yang diberkati Tuhan bisa ada di tempat ini bersama rombongan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan sekiranya ada mungkin di sini yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan aja. Baru pertama kali hadir, kami cuma mau bilang say thank you buat kehadiran hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan. Sekiranya di hari lain bisa bersama-sama kami di sini untuk bertumbuh. Kami dengan senang hati terbuka untuk kita belajar kebenaran bersama-sama. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kita nyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang ajaib. Kau dahsyat melawat kami hari ini Tuhan. Menurut cara Tuhan dalam hidupan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada. Dari awal katakan dengan iman bahwa kekuatan yang kita dapat, kita jalani, kita alami hari ini hanya dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan dengan iman, Yesus itu ajaib dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, bahkan Kau selalu sanggup memulihkan keadaan hidup kami. Karena mudahkan kepada kami hidup dan hidup yang sesungguhnya dalam hidup kami Bapa. Seluruh hidup dalam tangan Tuhan saja beri pasrah kami. Selamanya sambil angkat tangan Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Di dalam tangan Tuhan, seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu takkan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Haleluya. Bapa kami di surga, kami belajar mengalir dalam rencana-Mu, mengalir dalam setiap kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ada banyak kali otak kami kurang menalar apa yang Tuhan maksudkan. Tapi itu kiranya kami minta Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami. Karena Roh Kudus adalah guru terbaik bagi kami. Ketika hamba firman-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus tidak pernah berhenti mengingatkan firman ini di hidup kami Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu ku hidupi dan firman itu menghidupi kami. Tuhan, berkati hamba firman-Mu, urapi dia Tuhan, pakai dia jadi alat-Mu. Karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa memakai dia lebih hari lebih dahsyat, merendah dia menjadi pembicara yang hebat dan luar biasa. Kalau hamba Tuhan ini penting bagi Indonesia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memakai dia Tuhan. Masih dini Tuhan, 13 bulan belajar melayani, tapi kami percaya satu waktu Tuhan akan atur sampai kepada masa di mana dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, merangkul banyak orang, memenangkan banyak jiwa, menyatakan mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat rombongannya semua yang hadir hari ini, biar Tuhan balaskan berkat berlimpah. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidupan kami. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di ibadah pertama dan kedua ini, juga Tuhan lawat mereka. Kalau mereka lemah Tuhan beri kuat, sakit Tuhan sembuhkan.
Dan mereka yang malas, Tuhan berikan gairah kembali Tuhan. Firman yang pernah mereka dengar, hidupkan kembali di hati mereka untuk mereka pakai menjadi penyemangat, melangkahkan kaki datang di rumah Tuhan, beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami rindu semua kami maju bersama-sama. Kami tidak ingin maju sendiri Tuhan, sementara saudara kami tertinggal. Gereja ini boleh kecil, tapi gairah dan semangat menemukan Tuhan ada di gereja ini. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, berkati gereja ini. Pemiliknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami cuma penggarap, kami cuma tukang cangkul di ladang Tuhan menurut kemampuan dan kapasitas karunia yang Tuhan beri. Tapi hakikat pelayanan ini adalah punya Tuhan semata-mata. Itu sebabnya pakai kami semua jadi alat-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tetapkan, Tuhan bertumbuh bersama-sama. Itu mereka juga adalah alat Tuhan buat memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, sertai di perjalanan jauh dekat jalan kaki berkendara, Tuhan tolong. Dan semua yang ambil bagian melayani di altar ini Tuhan, Allah membalaskan berkat berlimpah-limpah. Karuniai mereka dengan hikmat untuk dapat melayani Tuhan lebih baik, lebih hebat, lebih rendah hati, lebih mengutamakan Tuhan di waktu-waktu yang datang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, akhiri ibadah ini. Dan akhirnya kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami berjalan, melangkah, pulang, membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap taat dan setia dari sekarang dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang